Dalam pertanyaan terbuka masih banyak ya, ada 37,6% yang belum dapat menyebut calon presiden yang ingin dipilih secara spontan. Tetapi ada sejumlah nama yang mendapat dukungan signifikan. Yang pertama di atas itu Ganjar Pranowo 24,6%, lalu Prabowo Subianto 17,2%, jaraknya 7% antara Ganjar dan Prabowo. Lalu Anies Baswedan di posisi ketiga 10,7%. Nama-nama lain di bawah 5%. Kemudian kita lihat trennya ini Mas Saidiman ya. Dalam 2 tahun terakhir kita melakukan survei dari 2021 sampai 2023 ini ada pola yang menarik ya. Pertama, tren dari masing-masing calon dalam dukungan spontan. Pertama kita lihat yang warna biru, ini Ganjar Pranowo, pergerakannya dari 5,9%, masih kecil sekali waktu itu, Mei 2021, sekarang menguat menjadi 24,6%, ya, naiknya sangat signifikan. Kemudian warna kuning atau orange ini adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 13,1%. Menjadi 17,2%. Ada kenaikan cenderung sedikit dari sekitar 4% begitu ya. Kalau kita lihat kepala dan ekor. Lalu yang warna hijau ini adalah dukungan untuk Anies Baswedan. Bergerak dari 5,9%, itu tidak signifikan bedanya dengan Ganjar waktu itu. Sekarang Anies naik menjadi 10,7% ya. Nah, 3 nama ini mengalami kemajuan dalam 2 tahun dukungan spontannya. Nah, kemudian yang warna merah satu lagi adalah dukungan spontan untuk Pak Jokowi dari 27,6% pada Mei 2021, sekarang sudah hanya tinggal 4% ya. Jadi itu tren dukungan spontan kepada masing-masing calon dalam 2 tahun terakhir. Dan juga menarik di Mas Saidiman, ada pola yang terbalik antara elektabilitas Pak Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika Pak Jokowi itu dukungannya menurun sebagai calon presiden, nah yang naik itu Ganjar Pranowo. Ketika Pak Jokowi landai, Ganjar juga landai. Kemudian turun Pak Jokowi, Ganjar naik. Dan seterusnya. Pola yang sangat konsisten kita temukan sampai pada Mei 2023 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ganjar terlihat menarik suara Jokowi dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Tapi yang jelas signifikan adalah kenaikan Ganjar dalam sebulan terakhir. Ya sebelum dideklarasikan Ganjar di 18,6%, sekarang setelah dideklarasikan naik 6% ya menjadi 24,6%. Nah, pada saat yang sama ketika Ganjar menguat, tadi jelas Jokowi melemah, juga Anies juga tidak mengalami perubahan yang berarti ya, sebagaimana Prabowo juga begitu. Sama dengan Anies, dalam sebulan terakhir hanya bergerak sekitar 1-2% di simulasi atau pertanyaan terbuka. Ya. Tidak jauh berbeda ya dukungannya dalam 4 nama dibanding jawaban spontan dari sisi signifikansi dukungan ya. 3 nama teratas ya masih Ganjar, Prabowo dan Anies. Sementara Erlangga itu hanya dapat 1,7%, walaupun sudah hanya 4 nama nih yang maju gitu ya. Ganjar dapat 38,1%, kemudian Prabowo 31,3%, jadi jaraknya sekitar 7% juga ya, sama dengan simulasi spontan. Lalu Anies 19,4%, urutan ketiga, dan masih ada 9,5% yang belum memutuskan atau belum tahu. Nah ini trennya dari Maret 2022 sampai Mei 2023. Ada tren kenaikan pada Ganjar yang warna merah dari 22,9% menjadi 38,1%, naiknya signifikan ya. Kemudian ini yang warna biru adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 33,3% di Maret 2022 menjadi 31,3%. Jadi nggak ada perbedaan yang berarti kalau kita lihat kepala dan ekor Maret 2022 sampai Mei 2023, walaupun sebelumnya Pak Prabowo sempat menurun sebetulnya ya, kalau dalam simulasi 4 nama ini kemudian baru menguat kembali setelah Desember ya. Pada saat itu bahkan suaranya
terpaut sangat ketat dengan Anies Baswedan. Kalau dibaca secara absolut, Anies 26,8 dan Prabowo 25,6% pada survei Desember. Tapi kemudian di akhir menguat Prabowo, sementara Anies melemah. Dan satu lagi, kita perlu lihat ini untuk Erlangga Hartarto, itu konsisten ya, berada di bawah, belum ada kemajuan dan masih belum kompetitif untuk bisa bersaing dengan 3 nama di atas. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar mendapat 39,2%, lalu Prabowo 32,1%. Jadi Ganjar unggul selisih sekitar 7%. Ini signifikan secara statistik. Kemudian Prabowo dibanding Anies juga signifikan. Anies hanya 19,7%. Jaraknya antar Prabowo dan Anies signifikan, dan ini tren dari ketiga nama ini dalam simulasi 3 nama. Nah, ini dari 2021 Mei sampai Mei 2023, 2 tahun terakhir kita lihat pergerakan yang sangat dinamis antara ketiga calon ini, Mas Aidiman. Kalau pada Mei 2021 kita melihat Prabowo masih unggul ya, unggul signifikan atas Ganjar dan Anies. Kemudian setelah Mei 2022 itu Ganjar menyalip Prabowo hingga Ganjar berada di atas dan sampai sekarang masih konsisten. Sempat cenderung menurun ya di awal April pasca batalnya Piala Dunia U20 dari 35 ke 33,2%, tetapi kemudian menguat kembali setelah Ganjar deklarasikan sebagai calon presiden menjadi 39,2%. Sementara itu Prabowo dalam 1 bulan terakhir cenderung tidak ada banyak perubahan, 31,5 ke 32,1, tidak signifikan. Dan Anies itu justru melemah dari 24,2 ke 19,7%. Jadi ketika Ganjar menguat, Anies sedang melemah, dan ada sedikit penurunan pada mereka yang belum memutuskan sekitar 2% gitu ya. Nah, di sana kita memperoleh hasil hampir semua pemilih ya di survei Mei 2023 ini sudah tahu Prabowo 96%, sebagaimana juga sudah kita dapatkan pada survei-survei sebelumnya. Kemudian Anies di survei terakhir 87% yang tahu Anies, tidak banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir, itu karena memang Anies juga sudah cukup terkenal ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini pada survei Mei 2023 ada 84% yang tahu Ganjar. Dan ada kenaikan, kelihatan sekali dari 78% pada April 2023 di awal April menjadi 84%, naiknya sekitar 6% pada awareness Ganjar, dan kebetulan sama ya dengan kenaikan elektabilitas Ganjar dalam 1 bulan terakhir juga yang sekitar 6%. Jadi ini penjelasan yang paling elementer ya, mengapa ada kenaikan setelah dideklarasikan rupanya semakin populer nama Ganjar Pranowo. Tapi juga penting diingat bahwa kondisi pada saat ini itu berbeda dengan kondisi pada hari H. Pada hari H nanti kita bisa asumsikan pemilih tahu semua calon yang bersaing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dukungan kepada calon-calon presiden pada kondisi pemilih tahu semua calon yang bersaing. Seandainya yang bersaing adalah Ganjar, Anies dan juga Prabowo, kita membuat simulasi pilihan ya, Mas Aidiman, analisis dukungan di antara pemilih yang tahu ketiga calon tersebut ya. Ya, dalam hal ini kita melihat di sini ada grafik batang berwarna merah. Ini adalah dukungan kepada 3 nama dari kelompok pemilih yang tahu ketiga calon. Nah, ada 44,7% yang mendukung Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto 28,2%, jadi signifikan unggul Ganjar atas Prabowo. Kemudian Anies 21,4%, ya tetap konsisten ada di posisi ketiga, dan ada 5,7% yang belum tahu. Jadi di kelompok pemilih yang tahu ketiga nama, Ganjar terlihat semakin unggul ya dari 2 lawannya. Nah, ini juga kita punya data trennya, Mas Aidiman. Dalam 2 tahun terakhir ini konsisten nih. Kalau di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon ya, Ganjar memang sejak awal sudah unggul
Dan kita bisa katakan ini adalah pertarungan yang fair kira-kira gitu. Pertarungan di antara pemilih yang sama-sama tahu nih gitu ya. Ganjar memang konsisten ada di atas ke dua nama yang lain gitu ya. Sementara Prabowo dan Anies itu terlihat terus bersaing ketat dari waktu ke waktu. Sempat Anies berada di atas Pak Prabowo, bahkan sampai pada bulan Maret kita survei, itu Anies potensial sebetulnya berada di atas Pak Prabowo, ya. Tapi dalam 1 bulan terakhir ada perbedaan, kira-kira begitu. Pak Prabowo sendiri cenderung menguat sedikit, sekitar 2%. Anies melemah dari 24,9 ke 21,4, sekitar 3% turunnya. Dan Ganjar naik dari 41,4 ke 44,7%.